Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan masih membahas mengenai mengulik keuntungan investasi di balik resesi, masih berbincang dengan kedua narasumber saya. Saya akan langsung sambung dengan Pak Reza Sadat Syamaini. Pak Reza, tadi kita bicara mengenai sebetulnya bagaimana resesi ini dapat menjadi sebuah momentum untuk bisa berinvestasi lah. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang pasar modal, pada saat pemerintah kemudian sampaikan resmi bahwa di kuartal 3 masuk di zona negatif secara berturut-turut, pertumbuhan ekonominya ada di zona negatif, artinya Indonesia resmi masuk resesi. Pada saat kemudian sudah ada pernyataan resmi tersebut, tren investasi di pasar modal seperti apa Pak Reza yang terbaca? Ya, kalau kita lihat dari tren investasi di pasar modal pada saat pandemi ini justru mengalami peningkatan ya. Jumlah investor kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan bahkan di 5 bulan terakhir ini ya. Pada saat justru Indonesia masuk ke dalam jurang resesi, tapi jumlah investor kita justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat jumlah investor SID, baik itu saham, kemudian reksadana dan obligasi, itu saat ini ada penambahan lebih dari 1 juta SID selama tahun 2020 ini di nasional ya. Kemudian total jumlah investor pasar modal kita sudah mencapai 3,5 juta investor. Dan kalau kita lihat angka di Jawa Barat, rata-rata pertumbuhan jumlah investor selama 1 tahun 2019 yang lalu per bulannya itu 500 investor baru per bulan rata-rata penambahan. Tapi di bulan Juni itu sampai 7.200 investor baru, 2 kali lipat daripada penambahan rata-rata di tahun lalu. Di bulan Juli 6.900 investor baru, Agustus 6.800 investor baru, bahkan di bulan September itu nyampai 10.200 investor baru. Dan di bulan Oktober itu 9.800 investor baru. Jadi kita lihat justru di tengah pandemi ini pada saat terjadi Indonesia resesi, angka pertumbuhan jumlah investor kita justru meningkat signifikan. Secara segmen usia yang terbaca, mana yang penambahannya cukup signifikan, Pak Reza? Penambahan sangat signifikan ini di sektor di milenial ya, Gen Z dan juga Gen Y ya. Kalau kita lihat jumlah investor milenial kita ya, usia yang 26 sampai dengan 40 tahun itu meningkat sampai saat ini jumlah investor milenial kita sampai 98.000 investor. Ini untuk Jawa Barat saja ya. Jawa Barat saja itu 42,38% dari total jumlah investor Jawa Barat. Bahkan kalau misalkan ditambah dengan Gen Z, itu jumlah investor Gen Z plus dengan yang milenial tadi usia 18 sampai dengan 40 tahun, itu jumlahnya sudah 68,32% dari total jumlah investor di Jawa Barat. Jadi angkanya bahkan selama 2020 ini itu milenial itu dan Gen Z itu bertambah 50.135 investor baru atau 89,47% dari penambahan jumlah investor baru di Jawa Barat selama tahun 2020. Baik, ya data kemudian mengatakan bahwa banyak milenial yang menghabiskan waktunya work from home. Pilihannya sebetulnya ada 2, apakah mengalokasikan dana liburannya untuk belanja online atau investasi. Nampaknya banyakan ataupun terbaca masuk ke investasi di pasar modal ya Pak Reza ya. Saya ke Pak Antonius, tadi Anda sempat sampaikan sebetulnya beberapa indikator nampaknya cukup mendukung lah ketika Indonesia masuk ke zona resesi, menjadi sebuah momen yang cukup baik lah untuk investor dapat berinvestasi. Dilihat dari indikator-indikator tersebut, ada beberapa sektor yang menurut Anda nilai cukup menarik atau mungkin ada sektor-sektor yang kayaknya nggak masuk dulu deh di zona resesi ini. Seperti apa Pak Anton? Oke, jadi sebelum sektor, terutama untuk orang yang dari saving baru masuk ke dunia investasi di pasar modal, itu harus melihat dulu rule of thumb-nya adalah ketidakwajaran, harus dikenal dulu itu. Ketidakwajaran misalnya kalau yieldnya lebih tinggi daripada industrinya kita masuk, nah itu artinya ada risiko lebih tinggi. Interest juga sama, kalau bunga deposito lebih tinggi dari kewajaran di masa ini itu juga harus hati-hati. Gain demikian dalam hal paham, gainnya berapa sih wajarnya. Nah baru kita ngomong sektornya. Kalau sektornya saya lihat yang perform selama ini ya infrastruktur, kesehatan, perbankan, makanan dan minuman ya. Hanya
hanya 4 itu yang saya lihat stable ya, tidak volatile. Gitu. Jadi 4 itu. Kalau perbankan, kalau bagi pemula sih saya menyarankan perhatikan saham-saham. Kalau kita masuk ke instrumennya saham ya, itu lebih baik bank yang kita lihat dividennya per tahun ngasihnya tinggi. Biasanya bank umum bank nasional yang daerah, TBK, kalau dia ngasih kan selalu 55% dari retained earning tuh, dividen. Nah, itu kalau mau play safe ya di situ aja dulu level-level itu. Kalau itu sarannya saya. Jadi any instrumen yang ada, baik itu mau masuk melalui bond negara, bond perusahaan, atau saham, atau reksadana, yang penting kita fokus di kewajaran dari gain atau yield-nya. Baik, ada juga indikator-indikator fundamental yang harus diperhatikan di setiap sektornya ya Pak Anton, karena itu kemudian menjadi cukup penting. Apalagi bagi mereka yang ingin masuk untuk jangka menengah ataupun panjang. Saya ke Pak Reza. Pak Reza, sebetulnya secara sektor secara kumulatif lah pada saat pandemi ini, mana yang sebetulnya secara pergerakan tren positif paling signifikan, tapi kemudian untuk yang tren negatif juga pergerakannya paling signifikan sektor mana saja? Ya, kalau dari data di Bursa Efek Indonesia bahwa selama periode COVID-19 ini dari tanggal 2 Maret sampai dengan hari Jumat kemarin, itu sektor mining itu mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan ya, 18,6%. Jadi mining itu justru tumbuh 18,6% dari tanggal 2 Maret sampai dengan 20 November ya. Kemudian disusul dengan sektor basic industry itu 11,87%, agriculture 7,82%, consumer goods menguat 7,34%, dan sektor finance itu menguat 5,15%. Di sisi lain untuk sektor properti ini mengalami penurunan yang paling dalam ya. Sektor properti dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 20 November itu melemah 16,36% ya, properti dan real estate. Kemudian sektor perdagangan, kemudian jasa dan investment ini melemah 1,35%, infrastruktur melemah 0,73%, dan aneka industri melemah 0,28%. Baik, ya saya kembali ke Pak Anton. Pak Anton, dari beberapa sektor yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Reza bahwa pelemahannya cukup signifikan. Banyak kemudian yang merekomendasikan ketika sebuah sektor terkoreksi cukup dalam, bisa dijadikan momentum untuk masuk banyaklah ke sektor tersebut. Tapi ada pertimbangan lain atau tidak Pak Anton? Artinya gini, ketika lihat secara teknikal terkoreksi banyak, tapi secara fundamental kurang baik, ya jangan masuk juga gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu nggak Pak Anton? Oh, itu harus ada pertimbangan itu ya. Terutama gini, yang adanya COVID ini, saya lihat tiba-tiba peminatan terhadap pasar modal, terutama tadi yang seperti Pak Reza katakan di generasi milenial, itu dia masuk. Nah, ini kan perlu dari kita edukasi, harus perhatikan juga faktor-faktor tadi. Makanya saya sarankan pelajari yang nilai kewajaran daripada gainnya saja. Gitu. Karena kalau kita terlalu hype dan baru masuk tiba-tiba menikmati lentingan-lentingan tinggi, takutnya nanti itu dianggap situasi yang normal kan. Ini kan pasar kapital ini kan bergerak menarik di Indonesia kan karena pasar barang dan jasanya nggak bergerak dulu, stagnan. Gitu. Jadi uang ya lari ke situ dulu. Nah, ini kan hal yang baru kan, yang membuat pasar kapital itu menarik di Indonesia gitu loh. Tiba-tiba ada peminatan gitu. Jadi faktor kehati-hatian juga tetap penting ya dalam hal memperhatikan yield-nya atau gain-nya. Baik. Ya, Pak Reza, ada sebuah excitement lah yang Anda lihat dari masyarakat sendiri, generasi milenial terutama ketika masuk pandemi, mereka cukup aware lah untuk menaruh dananya di investasi di pasar modal. Secara jenis-jenis produk investasi yang sebetulnya juga ini trennya cukup signifikan pada saat masuk pandemi COVID-19 yang terbaca oleh bursa, seperti apa Pak Reza? Ya, kalau kita lihat justru tren investasi di saham ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya di masa pandemi ini. Karena kita lihat tadi angka
jumlah investor di masa pandemi ini justru investor saham di masa pandemi ini justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di Jawa Barat tadi datanya bahwa rata-rata pertumbuhan tahun lalu itu per bulannya 3.500 investor baru, tapi di bulan September bahkan sampai 10.200, hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan rata-rata penambahan di bulan lalu gitu ya. Baik. Seperti itu. Ya, oke. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Reza dan juga Pak Anton. Pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali.